Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kalian sehat selalu dan juga selalu diberikan rezeki yang banyak dan juga berkah ya. Balik lagi di channelnya Lurhak 22 teman-teman. Seperti biasa kita bakalan bermain games dan juga bakalan menjawab kuis-kuis yang ada di pertanyaan ini ya teman-teman. Dan saya juga tidak lupa mengingatkan teman-teman, semoga video ini bisa menjadi tempat kita sharing, tempat kita berbagi ilmu dan juga menambah wawasan bersama-sama ya. Tanpa lama-lama teman-teman, kita langsung aja ke videonya ya teman-teman. Kita pilih yang sejarah aja ya teman-teman. Kita pilih yang medium yang di sini ya. Oke, langsung aja kita mulai menebak ya. Siapakah nama tokoh pahlawan yang telah mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia merdeka? Kita pilih Pran Kaisyopo. Nah, jadi Pran Kaisyopo ini adalah pahlawan nasional Indonesia ya, yang lahir di Papua di tahun 1921 dan meninggalnya di 1979 ya. Ia adalah tokoh yang pertama kali memunculkan nama Irian ya, tapi itu di masa lawas ya. Seperti biasa teman-teman, saya juga tidak lupa mengingatkan teman-teman, bagi pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, teman-teman semua bisa langsung komen aja ya teman-teman. Di sini kita ada 14 pertanyaan dan satu pertanyaannya itu seperti biasa kita diberikan waktu 30 detik. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika merupakan prestasi yang pernah dicapai oleh Kabinet Asia Afrika ya, Ali Wongso ya teman-teman. Nah, jadi Ali Wongso ini yang pemilu pertama ya teman-teman pada tahun 1955 ya, dan sekaligus menjadi satu sumbangsi terpenting ya bagi kedaulatan negara Indonesia. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya teman-teman. Pemberontakan PKI yang berlangsung di Madiun tahun 1948 membawa ideologi di Madiun ya. Bentar ya, saya pikir dulu. Di Madiun kita jawab komunisme ya. Nah, alhamdulillah pertanyaan saya benar, yaitu komunisme. Buat yang ini saya gak bakalan banyak kasih penjelasan ya teman-teman, karena kita di sini niatnya mau senang-senang ya atau berhiburan. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 4 ya teman-teman. Pemberontakan mungkin ini ya teman-teman. D1TII yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia membawa ideologi agama ya teman-teman. Kita pilih yang agama. Nah, jadi D1TI ini bisa disebut DI itu Darul Islam ya teman-teman, atau TII itu Tentara Islam Indonesia ya. Langsung pertanyaan kelima ya teman-teman. Berikut ini yang termasuk dalam konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan adalah. Saya kali ini kurang paham, bagi teman-teman yang paham langsung aja di komen ya. Saya itu tadi cuma sembarang menjawabnya. Pertanyaan ke-6. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah partai tunggal ya. Coba kita pilih partai tunggal. Oh, ternyata pertanyaan saya salah. Buat teman-teman langsung di komen ya.
Pertanyaan yang ketujuh, siapa yang mengemukakan teori bahwa dalang dari gerakan 30 September adalah PKI? Itu Nugroho Nathasusanto ya teman-teman. Nah, dan juga ada lagi yaitu Ismail Saleh. Teori paling umum di Indonesia ya teman-teman, yang memukakan bahwa tokoh-tokoh pimpinan PKI adalah dalang dari kudeta dengan cara mempergerakan atau unsur-unsur dalam angkatan darat ya teman-teman, kalau saya nggak salah baca itu ya. Pertanyaan yang ke-8 ya teman-teman, sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal adalah demokrasi liberal, parlemen, dan presidensial. Kita coba. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ke-9 ya teman-teman. Presiden hanya sebagai kepala negara merupakan ciri pelaksanaan demokrasi. Presiden ya. Parlementer, Pancasila, kita coba liberal. Nah, tanpa basa-basi kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10 ya teman. Periode antara tahun 1950 dan 1959 dalam sejarah Indonesia disebut, ini bisa disebut ada pilihannya demokrasi Pancasila, demokrasi presidensial, demokrasi parlementer, demokrasi terpilih. Saya juga bingung ya. Kita coba demokrasi presidensial. Oh, ternyata saya belum menjawab, udah salah. Pertanyaan ke-11 ya. Berikut ini yang termasuk dalam konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan adalah. Berikut ini yang termasuk dalam konflik. Andi Ajis. Iya. Andi Ajis ini adalah peristiwa ya teman-teman, di mana upaya mempertahankan yang dilakukan oleh Andi Ajis ya, seorang mantan perwira KNIL ya, yang berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur ya, dan enggan kembali lagi ke Indonesia. Lanjut ke pertanyaan yang ke-12 ya teman-teman. Berikut ini yang tidak termasuk dalam korban peristiwa gerakan 30 September adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Letnan Kolonel Sugiono, Mayor Jenderal MT. Kita coba yang Sugiono ya. Oh, ternyata jawaban saya salah. Pertanyaan ke-13 ya teman-teman. Berikut ini yang termasuk dalam konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi adalah ideologi ya. Saya kurang begitu paham ini pertanyaan. Banyak banget pertanyaan saya yang salah. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Badan Musyawarah Negara-Negara Federal di luar Republik Indonesia yang dibentuk oleh Belanda adalah Bijenkorps Federal Overleg. Nah, jadi kita singkat aja atau BPO ya ini teman-teman. Tujuannya itu mengelola Republik Indonesia ya teman-teman, selama Revolusi Nasional dari tahun 1945 sampai 1949 ya. Oke teman-teman. Nah, jadi pertanyaan yang saya jawab semuanya ada 10 dan jawaban saya yang salah ada 4, dan saya mendapat poin 1500. Oke teman-teman, terima kasih yang selalu stay dan selalu menyaksikan video saya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan juga berkah. Dan tentunya saya
berharap video ini bisa tempat menjadi wadah ya, tempat kita bertukar ilmu, tempat kita menambah wawasan, tempat kita belajar bersama ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja ya video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih.
Nah, ini kita lanjut yang medium ya. Tadi yang isi udah dijawab, kita lanjut yang medium. Lagu daerah titik tukang berasal dari daerah. Oh, sini udah dipilih ya? Titik tukang. Kita coba aja ya. Ternyata jawaban saya benar, teman-teman. Untuk mengingatkan, seperti biasa, kita di sini dikasih 15 pertanyaan, dan satu pertanyaannya itu ada sekitar 30 detik buat kita menjawab ya. Sebelum lanjut ke videonya, saya tidak bosan-bosan buat teman-teman. Untuk jawaban yang saya tidak bisa jawab, teman-teman bisa komen ya. Karena saya berharap saya membuat video ini bertujuan buat menjadi tempat kita sharing dan juga tempat kita bertukar ilmu dan saling tukar wawasan juga ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya teman-teman. Lagu daerah Sing Sing So berasal dari daerah Sing Sing So. Kita coba tipan dulu. Pertanyaan saya benar. Pertanyaan yang ketiga ya teman-teman. Lagu daerah Si Patokan berasal dari daerah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Waduh, semuanya Sulawesi ya. Kita coba yang Sulawesi Selatan ya. Sejauh ini pertanyaan saya alhamdulillah belum ada yang salah ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Lagu daerah Karaban Sape berasal dari daerah Karaban Sape. Kita coba dari Madura ya. Karena Karaban Sape yang saya tahu cuma Karaban Sape itu ya bahasa-bahasa Madura. Pertanyaan kelima ya. Lagu daerah Paris Barantai berasal dari daerah Paris, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Kita coba yang Kalimantan Tengah. Mungkin salah. Ya kan, salah. Karena saya nggak tahu ya teman-teman. Langsung ke pertanyaan keempat. Yang bukan termasuk lagu nasional adalah Bagimu Negeri, Apuse, Menjuta Gentar, Satu Nusa Satu Bangsa. Yang bukan termasuk ya. Jadi pilihannya di sini ada Bagimu Negeri, Apuse, Menjuta Gentar, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang bukan lagu nasional itu pasti Apuse ya teman-teman. Lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Lagu daerah Naluya berasal dari daerah Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan. Naluya ya. Kita coba Kalimantan Tengah ya teman-teman. Alhamdulillah pertanyaan saya benar. Buat teman-teman semua, mari tonton video ini supaya kita saling bertambah wawasan dan juga bertukar ilmu ya. Pertanyaan yang ke-8 ya teman-teman. Lagu daerah Waktu Hujan Sore-Sore berasal dari daerah Waktu Hujan Sore-Sore. Kita coba dari Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua. Saya udah memilih Maluku ya. Alhamdulillah pertanyaan saya juga benar. Lanjut ke pertanyaan ke-9 ya teman-teman. Lagu daerah desaku berasal dari daerah Bali, NTT, NTB, Kalimantan Tengah. Desaku kita coba. Oh, harusnya dari Bali mungkin ya. Lanjut, lagu daerah Marencong berasal dari Marencong. Kita coba Jawa Tengah. Oh, buat teman-teman yang tahu di komen saja langsung ya. Pertanyaan ke-11 ya. Lagu daerah Esa Mokan berasal dari daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Kalau ini saya bakalan random aja ya. Kalau kata anak SD waktu zaman saya itu ngitung kancing. Pertanyaan saya salah. Lagu Dago Inang Sarge berasal dari daerah
Inang Sarge. Kita coba NTB. Oh ya Allah, salah juga. Komen langsung ya teman-teman. Lagu daerah Injit-Injit Semut berasal dari daerah Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Utara. Yang saya tahu sih Kalimantan ya. Oh, salah. Yang bukan termasuk lagu daerah adalah Yang Korambe, Apuse, Bungo Jumpo, Bagimu Negeri. Yang pasti itu pasti Bagimu Negeri ya, karena itu adalah lagu nasional. Pertanyaan yang kelima ya teman-teman. Lagu daerah Dewa Ayu berasal dari Dewa Ayu. Ini ada jawabannya di sini, Bali, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya bakalan coba. Dan di sini saya menjawab 8, jawaban saya 7, dan poin terbuang saya banyak banget ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke gamesnya ya. Lanjut terus. Nah teman-teman, di sini saya udah jawab yang soal yang easy, yang medium, dan kita pilih yang hard ya. Oke, langsung aja. Lagu daerah Panon Hideng berasal dari daerah, pastinya kalau Panon Hideng itu Jawa Barat ya teman-teman, yaitu ngomongnya Sunda. Saya juga karena orang Sunda. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Lagu daerah Jari-Jari berasal dari pasti dari Jakarta ya teman-teman. Nah, untuk sejauh ini pertanyaannya mudah-mudah ya. Lagu daerah Kalayar berasal dari daerah, waduh, kita coba aja. Oh, salah. Lagu daerah Cicik Periuk berasal dari Cicik Periuk ya. Di sini pilihannya ada Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat. Kita pilih yang Kalimantan Barat ya. Ini saya cuma asal menjawab aja ya teman-teman, karena saya kurang paham juga. Langsung ke pertanyaan kelima ya teman-teman. Lagu daerah Oina Keke berasal dari daerah Oina Keke. Saya pernah dengar ya. Kita coba Maluku, pasti salah ya kan? Salah pasti. Lagu daerah Tanduk Majeng berasal dari daerah Tanduk Majeng. Kita pilih Madura. Karena setahu saya ya, bahasa Madura dengan bahasa Sunda itu ada persamaan dikit ya. Langsung ke pertanyaan ketujuh ya. Lagu daerah Sue Ora Jamu. Sue Ora Jamu itu pasti dari Jawa ya. Cuma saya nggak tahu dari Jawa mana. Di sini ada pilihannya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Yogyakarta. Saya pilih yang Jawa Tengah. Kita coba ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan ketujuh saya menjawab dengan benar. Untuk pertanyaan ke-8 ya teman-teman. Lagu daerah Kak Parak Tingga berasal dari daerah Lampung, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Sumatera Selatan. Kita coba Bangka Belitung, pasti salah. Oh, salah pertanyaan saya teman-teman. Pertanyaan yang ke-19, lagu daerah Gambang Suling. Nah, kalau Gambang Suling ini saya udah pernah dengar. Gambang Suling suaranya. Kita Jawa Tengah. Alhamdulillah benar. Pertanyaan ke-10 ya teman-teman. Lagu daerah Tutu Koda berasal dari daerah Tutu Koda. Kita coba pemberuntungan. Pertanyaan ke-11 ya teman-teman. Lagu daerah Tahanusangkara berasal dari daerah, karena saya kurang paham saya jawab asal. Di pertanyaan ini saya banyak banget ya salah. Lanjut ke pertanyaan ke-12 ya.
Lagu daerah Oulete berasal dari daerah Oulete. Kita coba dari Maluku ya. Langsung ke pertanyaan ke-13 ya teman-teman. Lagu daerah Meong Meong berasal dari daerah Meong Meong. Meong Meong. Di sini pilihannya ada Bali, NTB, Kalimantan Utara, NTT. Saya kurang paham ya teman-teman. Bagi teman-teman yang tahu langsung aja di komen ya. Ini ke pertanyaan ke-14 ya teman-teman. Lagu daerah Ayo Mama berasal dari Ayo Mama. Pastinya dari Papua ya. Salah juga teman-teman. Ini ke pertanyaan yang terakhir ya teman-teman. Lagu daerah Dek Sangke berasal dari daerah. Semoga ini pertanyaan yang terakhir saya bisa menjawab semuanya. Di pertanyaan yang terakhir ini kita ke Jambi. Ternyata saya di games yang hard ini saya banyak banget salahnya. Untuk teman-teman yang tahu bisa langsung di komen aja ya. Nah, jawaban benar di sini saya 7, jawaban saya 8, poinnya ya kalah saya teman-teman. Tapi untuk video ini saya tidak peduli dengan nilai dan skornya. Ya dimana saya intinya menghibur dan juga membagikan sedikit ilmu meskipun itu kurang bermanfaat buat teman-teman. Dan juga saya berharap saya membuat video ini kepada teman-teman supaya kita bisa saling bertukar wawasan, kita saling menambah ilmu ya teman-teman. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan atau menonton video saya. Semoga teman-teman semua sehat selalu, terus diberikan rezeki yang banyak dan juga berkah ya teman-teman. Dan teman-teman semua jangan lupa selalu untuk memakai masker saat bepergian, dan juga tidak lupa mengingatkan kepada teman-teman selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Semoga kalian sehat selalu dan juga selalu diberikan rezeki yang banyak dan juga berkah ya. Balik lagi di channelnya Lurhak22 teman-teman. Seperti biasa kita bakalan bermain games dan juga bakalan menjawab kuis-kuis yang ada di pertanyaan ini ya teman-teman. Dan saya juga tidak lupa mengingatkan teman-teman, semoga video ini bisa menjadi tempat kita sharing, tempat kita berbagi ilmu dan juga menambah wawasan bersama-sama ya. Tanpa lama-lama teman-teman, kita langsung aja ke videonya ya teman-teman. Kita pilih yang sejarah aja ya teman-teman. Kita pilih yang medium yang di sini ya. Oke, langsung aja kita mulai menebak ya. Siapakah nama tokoh pahlawan yang telah mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia merdeka? Kita pilih Pran Kaisyopo. Nah, jadi Pran Kaisyopo ini adalah pahlawan nasional Indonesia ya, yang lahir di Papua di tahun 1921 dan meninggalnya di 1979 ya. Ia adalah tokoh yang pertama kali memunculkan nama Irian ya, tapi itu di masa lawas ya. Seperti biasa teman-teman, saya juga tidak lupa mengingatkan teman-teman, bagi pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, teman-teman semua bisa langsung komen aja ya teman-teman. Di sini kita ada 14 pertanyaan dan satu pertanyaannya itu seperti biasa kita diberikan waktu 30 detik. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika merupakan prestasi yang pernah dicapai oleh kabinet
Asia Afrika ya, Ali Wongso ya teman-teman. Nah, jadi Ali Wongso ini yang pemilu pertama ya teman-teman pada tahun 1955 ya, dan sekaligus menjadi satu sumbangsi terpenting ya bagi kedaulatan negara Indonesia. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya teman-teman. Pemberontakan PKI yang berlangsung di Madiun tahun 1948 membawa ideologi di Madiun ya. Bentar ya, saya pikir dulu. Di Madiun, kita jawab komunisme ya. Nah, alhamdulillah pertanyaan saya benar, yaitu komunisme. Buat yang ini saya nggak bakalan banyak kasih penjelasan ya teman-teman, karena kita di sini niatnya mau senang-senang ya atau berhiburan. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 4 ya teman-teman. Pemberontakan mungkin ini ya teman-teman. D1TII yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia membawa ideologi agama ya teman-teman. Kita pilih yang agama. Nah, jadi D1TII ini bisa disebut DI itu Darul Islam ya teman-teman, atau TII itu Tentara Islam Indonesia ya. Langsung pertanyaan yang kelima ya teman-teman. Berikut ini yang termasuk dalam konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan adalah. Saya kali ini kurang paham, bagi teman-teman yang paham langsung aja di komen ya. Saya itu tadi cuma sembarang menjawabnya. Pertanyaan ke-6. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah partai tunggal ya. Coba kita pilih partai tunggal. Oh, ternyata pertanyaan saya salah. Buat teman-teman langsung di komen ya. Pertanyaan yang ke-7, siapa yang mengemukakan teori bahwa dalang dari gerakan 30 September adalah PKI? Itu Nugroho Natususanto ya teman-teman. Nah, dan juga ada lagi yaitu Ismail Saleh. Teori paling umum di Indonesia ya teman-teman, yang memukakan bahwa tokoh-tokoh pimpinan PKI adalah dalang dari kudeta dengan cara mempergerakan atau unsur-unsur dalam angkatan darat ya teman-teman, kalau saya nggak salah baca itu ya. Pertanyaan yang ke-8 ya teman-teman. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal adalah demokrasi liberal, parlemen dan presidensial. Kita coba. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ke-9 ya teman-teman. Presiden hanya sebagai kepala negara merupakan ciri pelaksanaan demokrasi presiden ya. Parlementer, Pancasila, kita coba liberal. Nah, tanpa basa-basi kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10 ya teman. Periode antara tahun 1950 dan 1959 dalam sejarah Indonesia disebut, ini bisa disebut ada pilihannya demokrasi Pancasila, demokrasi presidensial, demokrasi parlementer, demokrasi terpilih. Saya juga bingung ya. Kita coba demokrasi presidensial. Oh, ternyata saya belum menjawab, udah salah. Pertanyaan ke-11 ya. Berikut ini yang termasuk dalam konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan adalah.
Berikut ini termasuk dalam konflik. Andi Ajis. Nah, iya. Andi Ajis ini adalah peristiwa ya teman-teman, dimana upaya mempertahankan yang dilakukan oleh Andi Ajis ya, seorang mantan perwira KNIL ya, yang berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur ya, dan enggan kembali lagi ke Indonesia. Lanjut ke pertanyaan ke-12 ya teman-teman. Berikut ini yang tidak termasuk dalam korban peristiwa gerakan 30 September adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Letnan Kolonel Sugiono, Mayor Jenderal MT. Kita coba yang Sugiono ya. Ternyata jawaban saya salah. Pertanyaan ke-13 ya teman-teman. Berikut ini yang termasuk dalam konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi adalah ideologi ya. Saya kurang begitu paham ini pertanyaan. Banyak banget pertanyaan saya yang salah. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Badan Musyawarah Negara-Negara Federal di luar Republik Indonesia yang dibentuk oleh Belanda adalah Bijenkorps Federal Overleg. Nah, jadi kita singkat aja atau BPO ya ini teman-teman. Tujuannya itu mengelola Republik Indonesia ya teman-teman, selama Revolusi Nasional dari tahun 1945 sampai 1949 ya. Oke teman-teman. Nah, jadi pertanyaan yang saya jawab semuanya ada 10 dan jawaban saya yang salah ada 4, dan saya mendapat poin 1500. Oke teman-teman, terima kasih yang selalu stay dan selalu menyaksikan video saya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan juga berkah. Dan tentunya saya berharap video ini bisa menjadi wadah ya, tempat kita bertukar ilmu, tempat kita menambah wawasan, tempat kita belajar bersama ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja ya video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih. Nah, ini kita lanjut yang medium ya. Tadi yang isi udah dijawab, kita lanjut yang medium. Lagu daerah titik tukang berasal dari daerah. Sini udah dipilih ya, titik tukang. Kita coba aja ya. Ternyata jawaban saya benar teman-teman. Untuk mengingatkan, seperti biasa kita di sini dikasih 15 pertanyaan, dan satu pertanyaannya itu ada sekitar 30 detik buat kita menjawab ya. Sebelum lanjut ke videonya, saya tidak membosan-bosan buat teman-teman. Untuk jawaban yang saya tidak bisa jawab, teman-teman bisa komen ya. Karena saya berharap saya membuat video ini bertujuan buat menjadi tempat kita sharing dan juga tempat kita bertukar ilmu dan saling tukar wawasan juga ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya teman-teman. Lagu daerah Sing Sing So berasal dari daerah Sing Sing So. Kita coba Tipanuli. Pertanyaan saya benar. Pertanyaan yang ketiga ya teman-teman. Lagu daerah Sipatokan berasal dari daerah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Waduh, semuanya Sulawesi ya. Kita coba yang Sulawesi Selatan ya. Sejauh ini pertanyaan saya alhamdulillah belum ada yang salah ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Lagu daerah Karaban Sape
Sape berasal dari daerah Karaban Sape. Kita coba dari Madura ya. Nah, karena Karaban Sape yang saya tahu cuma Karaban Sape itu ya bahasa-bahasa Madura. Pertanyaan kelima ya. Lagu daerah Paris Barantai berasal dari daerah Paris, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Kita coba yang Kalimantan Tengah. Mungkin salah, ya kan salah. Karena saya nggak tahu ya teman-teman. Langsung ke pertanyaan keempat. Yang bukan termasuk lagu nasional adalah Bagimu Negeri, Apuse, Menjuta Gentar, Satu Nusa Satu Bangsa. Yang bukan termasuk ya. Nah, jadi pilihannya di sini ada Bagimu Negeri, Apuse, Menjuta Gentar, Satu Nusa, Satu Bangsa. Dan yang bukan lagu nasional itu pasti Apuse ya teman-teman. Lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Lagu daerah Naluya berasal dari daerah Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan. Naluya ya. Kita coba Kalimantan Tengah ya teman-teman. Nah, alhamdulillah pertanyaan saya benar. Buat teman-teman semua, mari tonton video ini supaya kita saling bertambah wawasan dan juga bertukar ilmu ya. Pertanyaan ke-8 ya teman-teman. Lagu daerah Waktu Hujan Sore-Sore berasal dari daerah Waktu Hujan Sore-Sore. Kita coba dari Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua. Saya udah memilih Maluku ya. Alhamdulillah pertanyaan saya juga benar. Lanjut ke pertanyaan ke-9 ya teman-teman. Lagu daerah desaku berasal dari daerah Bali, NTT, NTB, Kalimantan Tengah. Desaku kita coba. Oh, harusnya dari Bali mungkin ya. Lanjut, lagu daerah Marencong berasal dari Marencong. Kita coba Jawa Tengah. Oh, buat teman-teman yang tahu di komen saja langsung ya. Pertanyaan ke-11 ya. Lagu daerah Esa Mokan berasal dari daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Kalau ini saya bakalan random aja ya. Kalau kata anak SD waktu zaman saya itu ngitung kancing. Pertanyaan saya salah. Lagu Dago Inang Sarge berasal dari daerah Inang Sarge. Kita coba NTB. Oh ya Allah, salah juga. Komen langsung ya teman-teman. Lagu daerah Injit-Injit Semut berasal dari daerah Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Utara. Yang saya tahu sih Kalimantan ya. Oh, salah. Yang bukan termasuk lagu daerah adalah Yang Korambe, Apuse, Bungo Jumpo, Bagimu Negeri. Yang pasti itu pasti Bagimu Negeri ya. Karena itu adalah lagu nasional. Pertanyaan yang kelima ya teman-teman. Lagu daerah Dewa Ayu berasal dari Dewa Ayu. Saya ini ada jawabannya di sini Bali, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya bakalan coba. Dan di sini saya menjawab 8, jawaban saya sudah 7, dan poin terbuang saya banyak banget ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke gamesnya ya. Lanjut terus.
Nah, teman-teman, di sini saya udah menjawab yang soal yang easy, yang medium, dan kita pilih yang hard ya. Oke, langsung aja. Lagu daerah Panon Hideng berasal dari daerah, pastinya kalau Panon Hideng itu Jawa Barat ya teman-teman, yaitu ngomongnya Sunda. Saya juga karena orang Sunda. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Lagu daerah Jali-Jali berasal pasti dari Jakarta ya teman-teman. Untuk sejauh ini pertanyaannya mudah-mudah. Lagu daerah Kalayar berasal dari daerah apa tuh? Kita coba aja. Salah. Lagu daerah Cik-Cik Priok berasal dari Cik-Cik Priuk ya. Di sini pilihannya ada Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat. Kita pilih yang Kalimantan Barat. Ini saya cuma asal menjawab aja ya teman-teman, karena saya kurang paham juga. Langsung ke pertanyaan kelima ya teman-teman. Lagu daerah Oina Keke berasal dari daerah Oina Keke. Saya pernah dengar ya. Coba Maluku pasti salah. Kan salah pasti. Lagu daerah Tanduk Majeng berasal dari daerah Tanduk Majeng kita pilih Madura. Karena setahu saya ya, bahasa Madura dengan bahasa Sunda itu ada persamaan dikit ya. Langsung ke pertanyaan ketujuh ya. Lagu daerah Sue Ora Jamu. Sue Ora Jamu itu pasti dari Jawa ya. Cuma saya nggak tahu dari Jawa mana. Di sini ada pilihannya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, Yogyakarta. Saya pilih yang Jawa Tengah. Kita coba ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan ketujuh saya menjawab dengan benar. Untuk pertanyaan ke-8 ya teman-teman. Lagu daerah Kak Parak Tingga berasal dari daerah Lampung, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Sumatera Selatan. Kita coba Bangka Belitung, pasti salah. Salah pertanyaan saya teman-teman. Pertanyaan yang ke-19, lagu daerah Gambang Suling. Nah, kalau Gambang Suling ini saya udah pernah dengar. Gambang Suling suaranya. Kita Jawa Tengah. Alhamdulillah benar. Pertanyaan ke-10 ya teman-teman. Lagu daerah Tutu Koda berasal dari daerah Tutu Koda. Kita coba pemberuntungan. Pertanyaan ke-11 ya teman-teman. Lagu daerah Tahanusangkara berasal dari daerah, karena saya kurang paham saya jawab asal. Di pertanyaan ini saya banyak banget ya salah. Lanjut ke pertanyaan ke-12 ya. Lagu daerah Oulete berasal dari daerah Oulete. Kita coba dari Maluku ya. Langsung ke pertanyaan ke-13 ya teman-teman. Lagu daerah Meong Meong berasal dari daerah Meong Meong. Di sini pilihannya ada Bali, NTB, Kalimantan Utara, NTT. Saya kurang paham ya teman-teman. Bagi teman-teman yang tahu langsung aja di komen ya. Ini ke pertanyaan ke-14 ya teman-teman. Lagu daerah Ayo Mama berasal dari Ayo Mama, pastinya dari Papua ya. Salah juga teman-teman. Ini ke pertanyaan yang terakhir ya teman-teman. Lagu daerah Dek Sangke berasal dari daerah. Semoga ini pertanyaan terakhir saya bisa menjawab semuanya. Di pertanyaan yang terakhir ini kita ke Jambi. Ternyata saya di games yang hard ini saya banyak banget salahnya. Untuk teman-teman yang tahu bisa langsung di komen aja ya.
Nah, jawaban benar di sini saya 7, jawaban saya 8, poinnya ya kalah saya teman-teman. Tapi untuk video ini saya tidak peduli dengan nilai dan skornya, ya dimana saya intinya menghibur dan juga membagikan sedikit ilmu meskipun itu kurang bermanfaat buat teman-teman. Dan juga saya berharap saya membuat video ini kepada teman-teman supaya kita bisa saling bertukar wawasan, kita saling menambah ilmu ya teman-teman. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan atau menonton video saya. Semoga teman-teman semua sehat selalu, terus diberikan rezeki yang banyak dan juga berkah ya teman-teman. Dan teman-teman semua jangan lupa selalu untuk memakai masker saat bepergian, dan juga tidak lupa mengingatkan kepada teman-teman selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Semoga kalian sehat selalu dan juga selalu diberikan rezeki yang banyak dan juga berkah ya. Balik lagi di channelnya Lurhak 22 teman-teman. Seperti biasa kita bakalan bermain games dan juga bakalan menjawab kuis-kuis yang ada di pertanyaan ini ya teman-teman. Dan saya juga tidak lupa mengingatkan teman-teman, semoga video ini bisa menjadi tempat kita sharing, tempat kita berbagi ilmu dan juga menambah wawasan bersama-sama ya. Tanpa lama-lama teman-teman, kita langsung aja ke videonya ya teman-teman. Kita pilih yang sejarah aja ya teman-teman. Kita pilih yang medium yang di sini ya. Oke, langsung aja kita mulai menebak ya. Siapakah nama tokoh pahlawan yang telah mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia merdeka? Kita pilih Pran Kaisyopo. Nah, jadi Pran Kaisyopo ini adalah pahlawan nasional Indonesia ya, yang lahir di Papua di tahun 1921 dan meninggalnya di 1979 ya. Ia adalah tokoh yang pertama kali memunculkan nama Irian ya, tapi itu di masa lawas ya. Seperti biasa teman-teman, saya juga tidak lupa mengingatkan teman-teman, bagi pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, teman-teman semua bisa langsung komen aja ya teman-teman. Di sini kita ada 14 pertanyaan dan satu pertanyaannya itu seperti biasa kita diberikan waktu 30 detik. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika merupakan prestasi yang pernah dicapai oleh Kabinet Asia Afrika yang Ali Wongso ya teman-teman. Nah, jadi Ali Wongso ini yang pemilu pertama ya teman-teman pada tahun 1955 ya, dan sekaligus menjadi satu sumbangsi terpenting ya bagi kedaulatan negara Indonesia. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya teman-teman. Pemberontakan PKI yang berlangsung di Madiun tahun 1948 membawa ideologi di Madiun ya. Bentar ya, saya pikir dulu. Di Madiun kita jawab komunisme ya. Nah, alhamdulillah pertanyaan saya benar, yaitu komunisme. Buat yang ini saya nggak bakalan banyak kasih penjelasan ya teman-teman, karena kita di sini niatnya mau senang-senang ya atau berhiburan.
Lanjut ke pertanyaan yang nomor 4 ya teman-teman. Pemberontakan mungkin ini ya teman-teman. D1TII yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia membawa ideologi agama ya teman-teman. Kita pilih yang agama. Nah, jadi D1TII ini bisa disebut DI itu Darul Islam ya teman-teman, atau TII itu Tentara Islam Indonesia ya. Langsung pertanyaan kelima ya teman-teman. Berikut ini yang termasuk dalam konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan adalah. Saya kali ini kurang paham, bagi teman-teman yang paham langsung aja di komen ya. Saya itu tadi cuma sembarang menjawabnya. Pertanyaan keenam, sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah partai tunggal ya. Coba kita pilih partai tunggal. Oh, ternyata pertanyaan saya salah. Buat teman-teman langsung di komen ya. Pertanyaan yang ketujuh, siapa yang mengemukakan teori bahwa dalang dari gerakan 30 September adalah PKI? Itu Nugroho Natususanto ya teman-teman. Nah, dan juga ada lagi yaitu Ismail Saleh kalau salah. Teori paling umum di Indonesia ya teman-teman, yang memukakan bahwa tokoh-tokoh pimpinan PKI adalah dalang dari kudeta dengan cara mempergerakan atau unsur-unsur dalam angkatan darat ya teman-teman, kalau saya nggak salah baca itu ya. Pertanyaan yang ke-8 ya teman-teman. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal adalah demokrasi liberal, parlemen, dan presidensial. Kita coba. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ke-9 ya teman-teman. Presiden hanya sebagai kepala negara merupakan ciri pelaksanaan demokrasi presiden ya. Parlementer, Pancasila, kita coba liberal. Nah, tanpa basa-basi kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10 ya teman. Periode antara tahun 1950 dan 1959 dalam sejarah Indonesia disebut, ini bisa disebut ada pilihannya demokrasi Pancasila, demokrasi presidensial, demokrasi parlementer, demokrasi terpilih. Saya juga bingung ya. Kita coba demokrasi presidensial. Oh, ternyata saya belum menjawab, udah salah. Pertanyaan ke-11 ya. Berikut ini yang termasuk dalam konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan adalah. Berikut ini yang termasuk dalam konflik. Andi Ajis. Nah, iya. Andi Ajis ini adalah peristiwa ya teman-teman, di mana upaya mempertahankan yang dilakukan oleh Andi Ajis ya, seorang mantan perwira NKNIL ya, yang berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur ya, dan enggan kembali lagi ke Indonesia. Lanjut ke pertanyaan ke-12 ya teman-teman. Berikut ini yang tidak termasuk dalam korban peristiwa gerakan 30 September adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Letnan Kolonel Sugiono, Mayor Jenderal MT. Kita coba yang Sugiono ya. Oh, ternyata jawaban saya salah. Pertanyaan ke-13 ya teman-teman.
Berikut ini yang termasuk dalam konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi adalah ideologi, ya. Saya kurang begitu paham ini pertanyaan. Banyak banget pertanyaan saya yang salah. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Badan Musyawarah Negara-Negara Federal di luar Republik Indonesia yang dibentuk oleh Belanda adalah Bijenkorps Federal Overleg. Nah, jadi kita singkat aja atau BPO ya ini teman-teman. Tujuannya itu mengelola Republik Indonesia ya teman-teman selama Revolusi Nasional dari tahun 1945 sampai 1949 ya. Oke teman-teman. Nah, jadi pertanyaan yang saya jawab semuanya ada 10 dan jawaban saya yang salah ada 4 dan saya mendapat poin 1500. Oke teman-teman, terima kasih yang selalu stay dan selalu menyaksikan video saya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan juga berkah. Dan tentunya saya berharap video ini bisa menjadi wadah ya, tempat kita bertukar ilmu, tempat kita menambah wawasan, tempat kita belajar bersama ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja ya video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih.